Masyarakat, terutama yang berstatus pekerja, dikagetkan dengan munculnya kebijakan baru Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang mengatur pencairan jaminan hari tua JHT. Dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022, ini diatur bahwa JHT baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Bahkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sekalipun. Padahal sebelumnya, pekerja cukup menunggu hanya 1 bulan dari masa pengunduran diri dari perusahaan untuk memperoleh manfaat JHT secara tunai. Dan selama masa pandemi, uang tersebut dapat digunakan menjadi modal berusaha ataupun keperluan harian pekerja. Tak ayal, kebijakan baru ini dianggap memberatkan. Pasalnya, para pekerja harus menunggu tahunan, bahkan puluhan tahun untuk dapat menikmati manfaat JHT di usia 56 tahun. Beragam desakan dan gelombang protes di dunia maya pun mulai menyeruak, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan baru ini. Lalu, apakah sebenarnya tujuan peraturan baru ini diterapkan? Benarkah pemerintah tidak peka terhadap kondisi pekerja saat ini? Ataukah sebaliknya, pekerja seharusnya berterima kasih karena hari tuanya kelak dilindungi secara tak langsung? Ya. 30 tahun. Baik, Bang Timbul Siregar. Iya. Pemirsa, kalau Anda tahu, sekarang saya sudah menghitung pemirsa, berapa besaran JHT yang didapatkan jikalau memang hal tersebut baru bisa diambil ketika usia 56 tahun, maksud saya 56 tahun, mohon maaf. Karena sebelumnya sempat ada yang berpikir bahwa kalau di PHK, kalau tidak mau kerja lagi di swasta atau ingin berwirausaha, ya bisa dapat ini JHT-nya, lumayan lah buat modal. Misalnya pengen buka usaha kecil-kecilan atau di kampung jadi petani. Sekarang udah nggak boleh lagi. Inilah yang kemudian menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang juga nggak setuju. Masyarakat tentu yang bertanya, emang uang kita mau diapain sih? Kenapa harus disimpan-simpan? Kenapa nggak dikasih aja? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Bang Timbul Siregar sudah bersama saya di sini, ini dari BPJS Watch. Dan saya juga berusaha untuk menghubungi pihak dari pemerintah, pastinya dari Komisi 9 DPR ini Bang Rahmat Handoyo. Saya mau ngecek terlebih dahulu ini apakah sudah tersambung. Oke, Pak Rahmat Handoyo. Selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Pak. Ya. Saya masih menunggu ini. Ya. Dari Stafsus Menteri Ketenagakerjaan Mbak Dita Indasari dan juga Mbak Nining Elitos dari Kasbi. Tapi mungkin saya ke DPR dulu deh. Pak, setuju nggak sih dengan aturan bahwa JHT, jaminan hari tua, benar-benar bisa diambil kalau sudah tua, 56 tahun? Nggak bisa nih, tengah-tengah middle sebelum tua ini nggak bisa, mau apapun alasannya. Bagaimana? Jadi begini, ini kan prosesnya kan panjang ya, namanya produk hukum dalam bentuk peraturan menteri itu kan prosesnya melalui serangkaian proses ya. Ada diskusi, ada masukan dari akademisi, ada FGD, dan sudah pasti minta masukan dari para pekerja ya. Saya meyakini itu. Nah, toh kemudian pada akhirnya setelah terjadi dibentuknya peraturan menteri ini terjadi, kemudian ada dan pro kontra, ya ini kita harus disikapi dengan bijak dan arif. Saya memahami antara yang dan pro dan kontra itu masing-masing memiliki satu niatan yang baik semuanya. Yang pertama tentu dari pemerintah ya. Saya percaya bahwa berdasarkan amanah Undang-Undang nomor 40 2004 terkait SDSN, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat dalam rangka untuk memberikan perlindungan. Ketika saudara kita pekerja ketika memasuki usia pensiun mendapatkan nilai tambah yang lebih dari sisi investasi. Saya kira tidak ada yang salah. Nah, menjadi pertanyaan ketika di sisi pekerja, ketika mengharuskan usia 56 tahun itu harus diambil, sebelum usia 56 itu tidak bisa diambil, inilah yang menjadi pro dan kontra dan isu hangat bagi hari ini. Nah, salah satu yang menjadi keprihatinan yang kita pahami bersama ketika saudara kita dengan gaji UMR, Mbak Caca ya, bahkan di bawah UMR, kemudian PHK,
tidak bisa menagih atau mengklaim dana JHT itu, sedangkan para pekerja itu menjadi salah satu harapan untuk menyambung hidupnya. Nah, saya kira kita pahami bersama ya. Saya kira ini menjadi satu isu yang harus kita diskusikan. Nah, terkait dengan itu saya kira saya mendorong kepada pemerintah. Karena ini sudah menjadi produk hukum dalam bentuk peraturan menteri, saya kira ya perlu ada sosialisasi. Meskipun di dalam prosesnya sudah mengajak stakeholder yang lain. Nah, ketika sudah ini kita sampaikan kepada pemerintah untuk mengajak diskusi, mensosialisasikan. Barangkali niat yang baik dari pemerintah belum diterima atau belum diterima dengan utuh. Namun demikian, apa yang menjadi suara dari para pekerja yang notabene itu sangat membutuhkan di saat mereka itu di PHK atau mengundurkan diri karena suatu alasan apapun, ya hak mereka dong itu dana mereka, meskipun di dalam undang-undang itu tegas dan jelas, termasuk di dalam diatur dalam PP 46 itu ya bagaimana yang diizinkan untuk mengambil JHT, berapa umurnya, itu sudah diatur rigid. Nah, saya kira dalam komunikasi dengan pemerintah kepada serikat pekerja itu yang penting adalah ada dialog, ada diskusi, ada win-win. Pekerja juga merasa nyaman, diberikan keluasan, diorangkan. Memang itu uang mereka kok ketika mereka ngambil. Nah, sekarang tinggal bagaimana dialognya antara pemerintah. Semuanya baik, niat pemerintah baik, tetapi juga keinginan, suara hati, suasana batin para pekerja yang benar-benar sangat membutuhkan itu bisa kita berikan solusi. Itu yang paling penting begitu. Oke, sepakat Pak Rahmat. Ini uang mereka kok, ini kan tabungan pekerja, tabungan buruh, tabungan karyawan. Ya jangan ditahan-tahan. Ya. Ditanya mengenai suasana kebatinan para pekerja, itu yang akan saya tanyakan langsung dengan Mbak Nining Elitos, ini dari Kasbi. Mbak Nining, selamat malam. Selamat malam, ya. Mbak Caca. Nah, ini pas sekali. Mbak Nining, boleh dijawab sebenarnya bagaimana suasana kebatinan para pekerja dengan adanya aturan baru ini, baru boleh ngambil JHT total kalau usia 56 tahun? Ya, tentu kami sebagai organisasi serikat buruh gitu ya, di mana kita dalam suasana yang semakin memprihatinkan berbagai macam regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak lagi bagaimana mengedepankan tentang persoalan perspektif perlindungan, peningkatan kesejahteraan, bagaimana juga tentang persoalan kemudahan. Justru kita melihat akan merasakan Permen nomor 2 tahun 2002 ini justru akan semakin menjauhkan tentang bagaimana persoalan kemudahan, akses, pemanfaatan. Karena Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 itu kan dibuat atas untuk jaminan sosial bagi rakyat. Walaupun undang-undang tersebut sejak dari awal mendapatkan kritikan dari kaum buruh pada saat itu gitu ya, agar bagaimana program ini tidak memberatkan kepada kaum buruh. Nah, turunan dari hal itu ada Undang-Undang BPJS, di mana program JHT salah satunya adalah uang berdasarkan iuran yang dibayarkan oleh kaum buruh. Nah, kalau kemudian kebijakannya menunggu sampai 56 tahun, bayangkan upah buruh yang hari ini hanya sekedar bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya, belum lagi dengan beban kebutuhan berbagai macam menjadi mahal, belum lagi biaya sekolah ketika buruh menjadi korban PHK atau mengundurkan diri untuk mendapatkan uang tabungan mereka selama ini justru harus menunggu umur 56 tahun. Bayangkan kalau para pekerja yang hanya bekerja 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, usianya belum mencapai 56, tidak bisa mengambil manfaat dari iuran yang kaum buruh bayarkan, kan gitu. Nah, seharusnya iuran JHT yang dibayarkan oleh kaum buruh itu seharusnya ada kemudahan, di mana kemudahan itu adalah melalui pemerintah membuat agar kaum buruh ini tidak lagi menjadi suasana kebatinannya semakin susah. Sudah di PHK atau tidak mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan uangnya sendiri pun itu kesulitan gitu ya. Gitu. Baik, ditahan dulu Mbak Nining. Mungkin saya ke Bang Timbul. Bang Timbul, Mbak Nining mengatakan kebijakan ini mempersusah kaum pekerja dan juga buruh. Bagaimana? Ya, jadi pertama
kami dari BPJS SWAT itu kan mengkaji ya jaminan sosial ya. Kalau kita baca pasal 35 Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN dengan sangat jelas pencairan JHT itu ada 3 sebab boleh. 1 gara pensiun, 2 karena meninggal dunia, 3 karena cacat total tidak bisa bekerja lagi. Nah, kemudian di pasal 37-nya dalam masa setelah menjalani masa kepesertaan 10 tahun, dia bisa mengambil sebagian. Jadi ini harus kita kita harus kritisi juga ya. 56 tuh tidak selamanya 56. Sekarang saya usia 23 tahun. Setelah 33 tahun, 10 tahun kepesertaan, saya mau ngambil 30%, boleh nggak? Boleh. Tapi untuk rumah, hanya untuk rumah? Iya, 10% untuk kebutuhan yang lain bisa. Artinya gini, jangan dianggap bahwa harus 56 semua. Nah, ini kan kita kaitkan satu dari sisi yuridisnya ya. Kehadiran Permenaker 2 ini kan hanya mengelingkan menyambungkan dengan pasal 35. Yang selama ini kan menurut saya tidak tepat. PHK ambil karena di pasal 35 tidak disebut PHK bisa setelah PHK baru diambil, nggak boleh. Nah, jadi Bu Menaker ini kalau menurut saya ya itu meluruskan yang sebenarnya begini gitu. Nah, kemudian kita juga harus ya dari sisi yuridis kita juga harus melihat dari sisi sosiologisnya gitu ya. Kita mungkin melihat kondisi di negara Malaysia, Singapura. Mereka juga punya seperti kita. Dan mereka bekerja, kemudian jaminan sosialnya, dananya itu tidak langsung bisa diambil. Nah, bagaimana untuk membantu mereka di masa pensiun, di masa tuanya. Supaya kalau kita lihat aging population ya, kita nggak mau juga masyarakat kita di usia tuanya jatuh dalam kemiskinan. Kan seperti itu. Itu kan dari sisi bagaimana pada saat bekerja, pasca bekerja, kita bisa sejahtera. Nah, pertanyaan tadi dari Mbak Nining, setelah PHK kita apa kalau nggak dapat gitu ya? Sekarang ini sudah ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Dari peserta JHT yang 16 juta, 11 juta itu, 10,9 juta, itu peserta JKP. Memang ada selisihnya, karena memang ada satu nggak ikut JKN, nggak dapat JKP. Nah, ketika yang 11 juta ini ter-PHK hari ini setelah iur 12 bulan, dia dapat santunan uang tunai 45%, maksimal upah 5 juta selama 3 bulan. Kalau dia nggak kerja lagi juga nggak dapat juga 25% 3 bulan. Artinya kalau kita mengambil data statistik dari Kemenaker ya, JHT itu rata-rata diambil tuh berapa? 3 juta. Nah, kalau kita kaitkan dengan 45% 3 bulan, itu sudah lebih besar daripada 3 juta. Jadi, uang JHT tetap ditabung. Kemudian kita ketika PHK dapat JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, uang tunai, pelatihan vokasional, dan informasi pasar kerja. Artinya, kita nggak akan jatuh miskin ketika ter-PHK. Karena sudah ada bantalan baru yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Kira-kira gitu. Memang begitu rumit, tapi nggak apa-apa pemirsa, kita akan bahas lagi ini lebih detail lagi. Karena ada satu hal yang mungkin agak mengusik hati saya. Dikatakan bahwa apapun lah alasan dari pemerintah, mau bisa diambil sebagian, berapa persen untuk rumah, 10% untuk kebutuhan lain-lain. Pekerja atau buruh beranggapan bahwa JHT ini hak mereka. Kalaulah mereka tidak bisa mencapai usia 56 tahun meninggal dunia, mereka tidak bisa menikmati. Yang menikmati nanti adalah keturunannya, anak ataupun juga istrinya. Itu juga kalau mereka bisa mengklaim. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.